Saya Rini Yulia, semester 3 jurusan Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video yang pertama, kami telah menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah, sejarah serta dasar berlakunya otonomi daerah. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan, ciri-ciri, dan prinsip otonomi daerah. Inti otonomi daerah adalah kebebasan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri yang bersifat lokalitas untuk terselenggaranya kesejahteraan. Dalam otonomi, terdapat nilai yang hakiki, yakni nilai demokrasi dan prakarsa sendiri. Penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat. Dengan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah tersebut, sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Para pejabat harus memiliki kesadaran penuh bahwa tugas yang diembannya merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, kita semua juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam rangka tercapainya tujuan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain selain di Indonesia. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing, sehingga akan lebih mudah mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan. Desentralisasi pembangunan dipusatkan di daerah-daerah dimaksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang, terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri. Tujuan utama pembentukan daerah otonom ialah memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan mampu membangun pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Daerah otonom harus memiliki power, termasuk dalam sumber-sumber keuangan, untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik, serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya. Otonomi berhubungan erat dengan demokratisasi, di mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi suatu yang penting bagi terwujudnya tujuan dan fungsi otonomi daerah ini. Dalam otonomi tergantung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib daerahnya sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat. Di antara tujuan otonomi daerah itu adalah yang pertama, dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Sementara dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Selanjutnya, dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Sedangkan dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah, karena tidak mungkin dilakukan secara instan. Butuh proses dan berbagai upaya serta partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya, ciri-ciri otonomi daerah. Pembahasan sistem pemerintahan otonomi daerah. Yang pertama, pemerintah daerah yang berdiri sendiri. Yang kedua, melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah sendiri. Yang ketiga, melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang, dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya melalui peraturan yang dibuat sendiri. Yang keempat,
Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di atasnya. Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat kemudian diberikan kepada daerah secara utuh, dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat proses demokratisasi. Yang menjadi prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sangat cocok dengan keadaan negara yang mempunyai aneka ragam suku bangsa dan potensi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Yang terakhir, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah adalah: yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Yang kelima, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian juga kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, serta bahan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkantoran baru, kawasan pariwisata berlaku ketentuan daerah otonom. Yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran serta penyelenggaraan pemerintah daerah.